Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang pengisian SPT. Pada part pertama ini, saya akan menjelaskan tentang elemen laporan keuangan, kemudian cabang perusahaan, dan lampiran 2, 5, dan 6. Nah, kita langsung masuk saja ke ISPT. Nah, di sini teman-teman untuk database bisa pilih sesuai perusahaan teman-teman yang sebelumnya sudah di setting ODBC. Nah, di sini saya PT MNF Pesona Indonesia. Nah, untuk username dan password seperti biasa administrator dan passwordnya 123. Nah, setelah sudah, kita ke program. Nah, kalau teman-teman mungkin belum buat SPT, bisa bikin SPT baru. Tapi di sini saya SPT yang ada. Nah, saya pilih untuk tahun pajak sesuai yang akan saya jelaskan. Tahun pajak 2018. Kita langsung buka. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah mengirim tapi ada kesalahan, bisa buat SPT pembetulan. Tapi saya di sini buat SPT untuk diedit kembali atau direvisi. Nah, langsung saja ke SPT PPH. Di tools SPT PPH ini ada lampiran khusus, lampiran SPT PPH wajib pajak badan, transkrip, kutipan elemen laporan keuangan beserta daftar SSP. Nah, pertama-tama teman-teman yang penting adalah transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, bisa dilihat ada neraca aktiva kewajiban. Nah, ini kita bisa ngelihat sesuai neraca dari perusahaan yang teman-teman akan buat SPT-nya. Nah, saya punya soal seperti berikut. Nah, ini dia ada neraca per tanggal 31 Desember 2018. Ada kas, setara kas, piutang usaha, dan ini teman-teman bisa lihat aja ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Nah, teman-teman, di sini teman-teman tinggal copy paste aja bisa. Contohnya ini kas dan setara kas. Tinggal kita copy. Kemudian kita paste. Nah, dia bisa langsung. Nah, setelah teman-teman tadi udah mindahin, nah neraca ya kan ada aktiva, ada kewajiban. Nah, sudah dipindahin. Nah, ini bisa dilihat ya sama antara aktiva sama kewajiban. Angkanya biasanya sama. Nah, kemudian ke laba rugi. Nah, laba rugi ini pakai juga akun yang laba rugi. Nah, kalau tadi kan kita copy paste-nya ribet ya. Nah, sebenarnya ini teman-teman lebih gampangnya bisa hilangin titik, saya pakai akun yang penjualan bersih. Ctrl C. Nah, di sini pastenya nggak bisa langsung. Nah, ini juga harus keblok. Dia harus pakai Ctrl paste. Nah, kalau pakai Ctrl V, dia akan bunyi, nggak akan keluar. Tapi kalau teman-teman pencet paste, tapi jangan lupa di blok dulu, paste. Nah, dia langsung akan lebih mudah. Oke, begitu juga dengan selanjutnya. Teman-teman boleh hilangin titiknya atau mungkin kayak cara yang sebelumnya di copy ya, atau Ctrl C, di sininya paste. Nah, sama aja sebenarnya. Kalau teman-teman udah selesai mengcopy semuanya, ada satu elemen lagi namanya hubungan istimewa di sini. Nah, kalau hubungan istimewa di sini, ini tuh untuk perusahaan-perusahaan atau mungkin lawan-lawan transaksi yang punya keterkaitan seperti hubungan istimewa. Nah, untuk hubungan istimewa sendiri itu seperti kayak
kalau di pajak ada ketentuannya ya. Nah, teman-teman mungkin bisa baca. Nah, kalau ada hubungan istimewa boleh ditaruh di sini, tinggal klik tambah aja. Pihaknya tuh siapa, jenis transaksi, nilai transaksinya juga berapa. Nah, kalau sudah simpan. Nah, ini saya tutup saja. Ini karena udah diisi, kita boleh langsung klik simpan. Kita klik yes. Oke. Sekarang setelah ini selesai, saya akan jelaskan untuk lampiran khusus. Nah, di sini saya akan jelaskan daftar cabang utama perusahaan. Nah, di cabang utama perusahaan ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang punya cabang, terutama yang kalau contohnya tuh seperti kayak perusahaan-perusahaan perbankan ya. Kalau yang saya tahu, dia kan punya banyak cabang. Ada cabang utama, ada KCP. Nah, teman-teman cukup untuk masukin cabang utamanya aja. Kita klik baru. Nah, NPWP. Nah, biasanya NPWP-nya paling di depannya sama, tapi berbeda di nomor KPP yang 3 digit sini sama yang di belakang. Nah, biasanya kalau kayak contohnya 001 untuk kantor cabang utama yang 1, terus 2 kantor cabang utama 2 gitu. Nah, teman-teman bisa tulis alamatnya. Nah, kalau ada di cabang utama tersebut ada kantor cabang pembantunya, teman-teman boleh tulis di sini. Misalnya di kantor cabang utama A punya jumlah cabang pembantunya atau itunya, kalau di perbankan KCP ya, ada 2 tulis 2, kalau ada 11 tulis 11. Kalau udah boleh klik simpan. Nah, tapi sini saya tutup saja karena kalau kita lihat di soal ini dia tidak punya kantor cabang. Nih, tidak ada. Oke, saya close. Kemudian kita beralih ke lampiran. Nah, pada part 1 ini saya akan menjelaskan dari mulai lampiran ini dulu ya, lampiran 6. Biasanya dari paling belakang teman-teman untuk pengisiannya. Nah, ini boleh teman-teman lihat daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Untuk perusahaan afiliasi sendiri itu apa sih? Nah, saya bisa gambarkan seperti ini ya teman-teman. Kalau menurut pajak, perusahaan afiliasi itu perusahaan yang punya penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih. Yang kedua, berada dalam penguasaan yang sama, baik langsung atau tidak. Punya hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Untuk yang pertama, punya penyertaan modal langsung, teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya PT MNF Indonesia bekerja sama PT A dan dia punya penyertaan modal sebesar 50%. Nah, ini modal langsung ya teman-teman, bisa lihat langsung ke A sebesar 50%. Kalau kita bisa lihat ini dia lebih dari 25% ya. Berarti dia termaksud perusahaan afiliasi. Nah, bagaimana dengan PT MNF ke C? Kalau ke C ini disebut penyertaan modal tidak langsung. Nah, dia termaksud perusahaan afiliasi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Nah, secara tidak langsung PT MNF punya 50% sahamnya di PT A, sedangkan PT A naruh 50% sahamnya lagi ke PT C. Jadi secara tidak langsung PT MNF Pesona Indonesia punya penyertaan modal secara tidak langsung, maksud saya, ke PT C sebesar 25%. Nah, dan ini termaksud perusahaan afiliasi ya, karena 25%, teman-teman. Bagaimana dengan PTB? Nah, karena PTB dia tidak lebih dari 25% atau sama dengan 25%, jadi dia bukanlah perusahaan afiliasi.
Nah, teman-teman di sini bisa tulis baru ya. Nah, masukin NPWP semua. Nama perusahaan afiliasinya PTA. Nah, PTC juga ya. Nah, presentasinya berapa? Oke, setelah itu simpan. Nah, kalau yang berada dalam penguasaan yang sama baik atau langsung, misalnya PT MNF adalah satu manajemen dengan PTA, satu manajemen ya. Jadi dia misalnya saya Tuan Joyakim memanajemen PTA dan PT MNF Pesona Indonesia secara tidak langsung karena mereka ada dalam satu manajemen saya sebagai kepala dari manajemen mereka. Jadi mereka termaksud perusahaan afiliasi. Dan yang terakhir, punya hubungan keluarga baik sedarah atau semenda. Nah, ini gampang. Biasanya kalau hubungan ayah dengan anak, kalau dalam perusahaan misalnya seorang ayah punya di PTA, perusahaan PTA, kemudian anaknya punya PTB, dan mereka bekerja sama. Nah, itu punya hubungan istimewa ya, afiliasi. Mereka bisa disebut afiliasi. Oke, cukup. Nah, kalau di soal ini nggak ada ya teman-teman. Oke, langsung saya close saja. Nah, sekarang kalau udah ngisi lampiran 6, oh ya tadi disimpan dulu kalau udah. Nah, sekarang kita ke lampiran 5. Ini ada daftar pemegang saham atau pemilik modal, susunan pengurus, dan komisaris. Nah, teman-teman, biasanya kalau untuk bagian ini, teman-teman bisa isi sesuai data perusahaan yang ada di notaris. Nah, daftar pemegang sahamnya kan bisa diupdate ya. Nah, itu tuh sesuai yang ada di notaris. Jadi, kalau misalnya belum diperbaharui, jangan ditulis dulu. Nah, teman-teman kalau bisa yang diperbarui oleh notaris. Nah, taruh di sini. Teman-teman boleh klik baru. Nah, di sini kan saya punya soal daftar pemegang saham, jumlah modal disetor penuh. Nah, modal disetor penuh ini tuh total dari semuanya 7,5 tambah 15 tambah 17.500. Totalnya 40 miliar. Nah, terus NPWP pemegang sahamnya ini boleh di copy paste aja. Nah, nama pemegang sahamnya juga copy paste aja. Nah, teman-teman jangan terbalik di sini ya. Jumlah modal disetor penuh sama jumlah modal pemegang saham. Nah, kalau jumlah modal pemegang saham, teman-teman tulis yang ini ya. Oke. Nah, kalau udah, kita bisa simpan. Nah, kalau mau rekam baru juga bisa. Nah, ini udah selesai semua, saya input untuk daftar pemegang saham. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, dia akan tulisannya biasanya sama kayak gini, 40 miliar. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita klik baru aja. Nah, teman-teman masukin di sini NPWP-nya. NPWP komisarisnya ya.
Nah, untuk jabatan di sini teman-teman, nah kalau misalnya perlu ditambahin, teman-teman bisa nambahin ya di nanti ada di sebelumnya. Kalau di sini saya kan udah ada ya komisaris, jadi masukin aja komisaris, disimpan. Begitu juga dengan selanjutnya, kita rekam baru. Kalau mau ngelanjutin untuk masukin nama susunan pengurus sama komisaris, kalau tidak klik no. Ini teman-teman saya udah menyelesaikan daftar susunannya ya, susunan pengurus sama komisaris. Nah, kalau teman-teman udah masukin, pastiin sama. Kemudian teman-teman bisa di exit aja. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan yang terakhir. Oke, sebenarnya ini teman-teman ngisinya dari belakang ya. Tadi kan kita udah ngisi lampiran 6, 5. Harusnya ke 4, 3, 2, 1 gitu kalau biasanya dalam pengisian SPT badan. Tapi saya akan menjelaskan formulir 2 terlebih dahulu untuk sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat saya akan perbesar. Nah, di sini ada perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, sebelumnya saya akan isi terlebih dahulu.